back again with me, Dorina Syarafina. I'm so Sesi Kansil. Obviously. Mak, dia malah mak. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ini. Karena kita terlihat ini bulan Agustus. Di bulan yang indah. Di bulan yang indah ini. Yang ada tanggal merahnya. Banyak tanggal. Yes, we are going Kita mau to ngapain do guys? A Ngapain, Ci? very late review of Night A Moon. very late. Menaik. Udah ada yang perbaiki. Perbaiki. Gue bisa apa? Udah ada yang perbaikin. Sudah lama sekali. Moon has been around for berapa bulan ini? 2 months. 2 months. 2 months. Really? Dari Mei akhir. May. As I remember. Almost 3 May. And we just Yeah, almost have a 3 months. chance to talk about it. Gak apa-apa lah ya. penting kita Nggak apa-apa lah ya. Kita diskusi. Iya, karena emang udah kita keep, sengaja aja kita keep. Padahal udah di list paling atas tuh, seinget gue di sheets. Nggak ada, emang Ya, Kristen itu namanya biasanya paling akhir munculnya. Betul. Tapi di betul. sheets tuh paling atas tuh. Ya udah lah ya. Kan kerjain dia mah marah-marah. Maki ya? Udah. Kenapa memaki? Iya, udah bulan yang baru gitu loh. Kita tuh harus happiness gitu loh. Ya Oke. ampun. Oke. Gila So, sebelum terjadi semua kita pertumpahan sudah darah. selesai ya nonton Moon Knight ya. Udah belum ya? Udah. Galak banget. Udah. And, can you guys tell us, maksudnya first impression kalian tentang Moon Knight? Pertama kali nonton, pertama kali episode nonton. 1, apa sih yang ada di kepala kamu ketika kamu nonton? Wah, ini apa dah? Oke, Gitu. udah. Kita gitu. Udah nih. Udah gini doang. Ya udah ya, kita besok lanjut episode 2. Oke. Udah gitu doang gue. Itu literally ya terucap di mulut gue kayak, "So, ini apaan sih nih? Ini series apaan sih? Kok nggak jelas banget?" Kayak Malah gue mikir awalnya bukan Marvel. Apa it's not Marvel gitu, karena kayak apa nih kok nggak sempat memikir, gue cuma kayak ada apa ya ini kayak masih blurry gitu. iya Episode gitu, blurry. tapi nagih. Sensitif ya. Enggak, Rush. karena literally pas kalau misalkan lo tanya mind blowingnya kapan, di episode 2 baru. Maksudnya episode 1 tuh bener-bener kayak Membikin gini awal apaan sih, kayak banget. kok gini gitu. Kayak semua titik dipertanyakan, kok lu gitu tiba-tiba Itu gitu. siapa? Ngapain Ini apa apa? itu rantai pasir selesai Ada gitu. apa? Loh, Kok kok bisa? Kenapa? iya, jadi wow, iya semacam itu. Ya gue juga gitu sih, tapi gue pas dari episode 1 sih udah interest untuk ngikutin. Iya, udah interest untuk ngikutin dari episode Walaupun 1. gue nggak tahu, I really have nothing, no idea gitu. Itu tuh tentang apa, gue nggak tahu kalau itu. Sama Thrillernya tuh kan sekali kita gitu. nge-reaction ya. Nah, gue nggak ngerti kan kita apapun reaction ya. isinya. Dan literally tuh apa yang ada di thriller sama di episode 1 tuh bener-bener nggak ada jawaban. Maksudnya untuk ini ya, maksudnya kayak ini apaan gitu, tapi bukan nggak ada jawaban jelek. Maksudnya Nggak ada kejelasan. itu tuh ya mind blowing sih. Kayak nggak dapet aja kita begitu episode 2 baru. Oh my god, Marvel, you did it again. Oh my god. Oke. Gitu. Tapi Itu kalau- setnya sih beautiful. kalau kita berdua. Kalau Anda, Kalau aku Anda. personally dari episode 1 itu sudah hook banget buat aku. Walaupun memang terkesan kayak membingungkan nih. Ini maksudnya apa? What is this? What's happening? Maksudnya Iya. apa yang terjadi itu? Maksudnya banyak ininya, tapi I don't know, maksudnya karakter Steven with a V itu sangat menempel sekali dalam hati dan sanubariku. Maksudnya the portrayal ya, banget. Oscar Isaac benar-benar memportraykan karakter Steven with a V, a British nerd
museum nerd gitu ya, maksudnya kayak Bird station. Iya, Malah dengan sangat istilahnya. amazing. gitu loh, maksudnya kayak polos-polos yang Banget. apa Ya, no kayak clue gitu loh. clumsy. Clumsy bener-bener. Iya. Maksudnya kayak no idea, kayak bener-bener kayak ini orang nih, this is good man gitu, maksudnya orang polos, orang yang naif gitu istilahnya, yang bener-bener a good person gitu. Dan sepanjang episode 1 kan tuh dari perspektifnya si Steven kan. Jadi kayak kita pun ikut bingung gitu, maksudnya kita sesama bingungnya dengan si Steven gitu. Tapi bener-bener Steven. dari episode 1 gue sudah dapat hooknya and immediately become my number one gitu. So, padahal Favorite, baru episode yeah. 1 dan WandaVision tergeser. I was like okay, bye Wanda, bye Wanda. Bye Wanda. First impression gue tuh sangat kuat gitu, maksudnya sangat I love it very much dari episode 1. Bener-bener mind blowingnya gue dapet sih. Maksudnya Kacau lah, tiba-tiba mind blowing banget. hilang, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba ganti scene, tiba-tiba kok udah pada tepar gitu, maksudnya Iya loh, glitch-nya tuh kerasa iya, banget. glitch-nya tuh, ya. Shot-shotnya tuh kerasa banget. Amazing. jadi kalau Kacau aku sih. I love it very much. Walaupun kita sama-sama berangkat dari Very orang yang much. tidak pernah ya, buta lah ya, maksudnya nggak pernah baca komiknya yang sama sekali. Kita tuh pun sangat tidak baca. reactionin, trailernya pun kayak apa sih apa gitu. Apa sih ini kayak Bentar ini udah gini doang. tadi dari mana gimana bisa begitu gitu. Iya gitu, kalian bisa tonton ya reaksi kita tuh literally kayak bener-bener ini apaan gitu. Siapa powernya apa? Oh my god. Iya. Iya, Gitu. kayak- Iya. Gue pikir apa maksudnya bakal ada karakter aneh kah? Bakal maksudnya enggak sepowerful yang Marvel pada umumnya atau di luar dari Avenger ya. Maksudnya ini tuh aneh gitu, maksudnya Itu legenda ini- apa gitu. Iya, Tapi maksudnya gua nggak ini mikir sama sekali bakal apaan? ke Mesir sih kalau gue. Iya, sama. Maksudnya ya jadi pas nonton episode selanjutnya tuh keep growing rasa penasaran dan takjubnya tuh kayak makin oh my god. Itu keuntungan dari yang nggak berangkat dari yang Iya. baca gitu kan. Iya, maksudnya kita dikasih kita terbawa. kita dikasih kejutan-kejutan yang bagus gitu. Jadi nggak berekspektasi Iya, apapun. Iya, nggak punya ekspektasi apapun. Jadi kita nonton, reaksi kita tuh real. Ya untungnya kita sih nggak bikin reaction waktu kita nonton ya, cuman ya inilah kita akan maksudnya kita nge-review pun kita juga masih takjub sampai sekarang. Buat gue sih menurut emang maksudnya Moon Knight itu salah satu yang the best sih, maksudnya karena bener-bener apa ya, nggak ekspektasi nggak sih, maksudnya nggak berharap, First maksudnya reaction nggak ya, ada really pikiran first. ada superhero yang kayak gitu. Iya, Terus gue juga nggak mikir. kepribadian ganda ini, Nggak mikir ini tuh kayak Mesir main sama Banyak Bali gitu. multiple, parah sih, nggak hanya ganda. banyak banget. Udah bukan kepribadian ganda lagi ya, bener-bener udah multiple bener-bener. Apalagi adegan ini nggak sih yang detik-detik yang dia masuk kayak apa, yang dia pindah ke rumah sakit itu, bayangannya Ya. dia yang dia maksudnya scene rumah sakit pindah ke nyata rumah sakit. Iya, Buat gue di situ tuh bikin gue makin kayak oke, emang Marvel atau MCU apapun yang kalian bikin, emang mereka tuh ide otak apapun itu emang nggak pernah bikin kita stop untuk Tapi memang di episode itu gue Nggak bisa. literally mempertanyakan segala hal, sampai gue mempertanyakan eksistensi gue Banget. sendiri gitu. Kayak yang mana yang benar sebenarnya? Iya. Nggak, karena maksudnya terhanyut nggak sih, ya nggak sih, Iya. ide ceritanya tuh bikin kita tuh hanyut sama ceritanya. Psikologisnya nyampe. Iya, Gitu. nyampe banget, parah, nyampe banget. Maksudnya gue kayak Emosionalnya aja terpengaruh tuh dapet kayak, banget. Jadi selama ini itu ada di kepalanya dia doang kah? Apakah semua ini buta? Iya, Apa kemarin itu hanya mimpi? iya, mana yang benar? Iya, bener-bener Apakah itu aku bermimpi selama ini? bener-bener mempengaruhi banget, pinter banget cerit. Gimana Oh, sih? genius. Maksudnya kita kan sama-sama suka nulis ya. Kita bertiga tuh sebenarnya suka cerita, suka nulis kayak gitu. Buat gua mungkin maksudnya kita nggak akan pernah bisa untuk kepikiran bikin cerita yang kayak gitu karena itu narik Belum nyampe. banget gitu loh. Ini tuh nggak baca.
Maksudnya ini tuh kita kan nggak baca ya, kita cuma nonton, tapi kita tuh ditarik kehipnotis tuh ya. Terhipnotisnya tuh banget gitu loh, aduh ya ampun. Dari skenario, alur sampai aktornya sih jelas. Kebawa. Editnya, visual, Mungkin orang yang apa namanya, yang ibaratnya apa ya, quality controlnya yang terakhirnya ngelihat hasil itu mau diterbitin apa enggak tuh mungkin itu sangat mungkin pengalaman kali ya. Iya. Jadi sampai bikin sedetail itu gitu, karena kan pasti yang ngoreksi dia juga kan gitu. Enggak, ini kurang ini gitu. Karena terlalu jenius. Kayaknya quality control tuh sesi kansil deh. Iya ampun, tolong. Enak juga sih. Gue pengen buka. Enak juga sih punya temen quality control MCU sih, bangga gue. Ya kan. Kissing MCU nggak apa-apa. Apa CUM? One day, amen. Gitu. And overall, I don't know, maksudnya setelah kalian finish the series, apakah live up to expectations, atau apakah kok dari episode 1 malah nurun, atau apa tanggapan kalian setelah selesai nonton? Kalau gue sih apa namanya, aduh lupa ya, mungkin di 5 atau kayaknya nggak terlalu, maksudnya pokoknya tuh pas perebutan sama si good, you know guys, gue lupa nama siapa yang kayak goblok banget, gue mau ngomong gue nggak tahu gue nggak tahu apa sih, bisa membaca kepala lagi dia. rebutan di makam Okay. di makam kan Kunci kan ada adegan si Oscar kan, si Stephen kan mati tuh, jatuh ke air kan, pasir. Jatuh kan habis ditusuk dia. Iya, Jatuhnya ke air kan? Air. Oh, Jatuhnya di air kan. Pokoknya menurut gue di sekitaran scene itu sampai nanti si Oscar akhirnya mau muncul di dunia lain itu tuh yang di kapal tuh, menurut gue tuh di situ tuh ada beberapa adegan yang buat gue tuh gitu loh, ada dibuat gue karena ketutup karena memang filmnya kan mind blowing ya, jadi maksudnya apa ya, nggak terlalu terlihat, cuman lu tau kan maksudnya semua film Marvel tuh kalau udah fight scene atau apapun itu kan apa ya, kualitasnya tuh oke. Gue nggak ngomongin kualitasnya mereka yang buruk, maksudnya kayaknya di situ tuh kurang dapat aja, nggak ada feel-nya tuh nggak kurang aja buat gue tuh, masih kayak gitu loh, masih berasa kurang. Termasuk salah satu dia jatuh ke air ya, maksudnya entahlah adegan itu tuh buat gue kayak kurang aja gitu loh. Dan untuk cerita pas dia masuk di kapal itu kan buat gue itu ceritanya pas, karena memang konsepnya kan mau lagi dicari tahu nih dia gimana supaya bisa keluar, maksudnya balik lagi hidup. Jadi kalau di situ maksudnya scene-nya sih maksud gue oke untuk adegan situ. Jadi buat gue tuh kayak di awal-awal tuh dikasih kayak terus di adegan tadi aja sih agak-agak kurang. Habis itu endingnya sih ya oke lah, karena buat gue si siapa Moon Knight itu buat gue scene fight-nya memang enggak apa ya, nggak biasa. Iya, jadi kayak it's not a scene fights gitu, itu kayak apa ya, maksudnya, yang jadi biasa, ya karena maksudnya juga mungkin baru. karena baru juga kali, gue nggak ngerti sih, cuman feelingnya gue memang kurang dapat di situ. Mana waktu kita kan sempat bikin apa di Instagram mana yang the best ya, maksud gue Moon Knight itu the best, cuman memang feeling buat gue dapet beberapa hal itu memang gue nggak dapet untuk series. Tapi dia tuh cerita yang mind blowing buat gue, karena sama kayak WandaVision gitu loh, maksudnya Wanda itu cerita yang itu mind blowing plot twist banget gitu loh. Dan untuk si siapa Moon Knight juga sama, cuman karena sepanjang kita udah nonton nih selama 6 episode, jadi ada beberapa adegan yang kayaknya udah mulai terbaca ininya, terus jadinya ya kayak gitu loh. Jadi ya yang buat gue sih memang kalau kata cerita dia ada penurunan, gue memang ngerasa ada penurunan. Karena kalau di awal-awal gue malah nggak ngerti, kalau di episode 1 gue malah beneran nonton tuh beneran kayak gini, gue harus nonton episode 2 karena gue nggak ngerti episode 1 isinya apa. Maksudnya bener-bener, maksudnya mau ceritanya mau arahnya kemana gitu. Kalau gue kayak gitu. Kalau aku
tapi dia the best buat gue karena ya itu maksudnya mind blowingnya itu loh, ceritanya tuh cuman kurang dapat aja, kurang gitu dia beberapa adegan. Itu aja sih aku. Naik turun sih, lebih naik turun sih karena emosional itu loh, yang gue bilang tadi kan dia ngehipnotis kan. Jadi paling fight scene aja sih yang mungkin maksudnya agak-agak kurang, tapi maksudnya emosional ya waktu dia datang ketemu nyokapnya yang dia balik lagi. Itu maksudnya di emosional itu kita dimainin banget gitu loh, di happy-nya, di gimana dia sukses akhirnya ngelawan sini. Itu tuh dapet banget gitu, cuman ya gitu, gue cuman emang agak kurang aja, ngerasa kayak kurang aja gitu. Tapi ya itu, storyline-nya mind blowing banget sih. Aku puas-puas aja sih kalau apa ya sampai akhir gitu ya. Karena kan emang dia juga literally tuh ngambil mentah-mentah legendnya si Khonshu itu, terus sama dunia setelah kematian menurut ajaran Mesir yang itu. Soalnya kan Mesir ada 2 legenda kan, Mesir yang bagian utara sama bagian selatan ya. I don't know sih bedanya gitu. Pokoknya dewanya aja beda gitu. Even gue cuman baca satu cerita doang dan dia punya 2 versi dia cerita. Gitu loh mana. Dan dia ikutin yang salah satunya dan itu benar-benar ngikutin sampai ke dunia yang setelah kematian itu dan memang gate-nya gerbang itu juga ada gitu kan. Jadi ya this is Khonshu gitu, cerita si Khonshu-nya itu dengan segala mitologinya dan peradaban dia dimasukin mentah-mentah ke situ. Ada semua di situ. Kalau yang kurang mungkin menurut gue kelamaan di kapal guys. Kalau gue ya kayak kelamaan di kapal mungkin karena emang dia mau menjelaskan ini kan dia orang kepribadian ganda nih. Jadi banyak pintu-pintu di pikirannya dia nih mau ngejelasin di situ sih. Cuman I feel so bore aja gitu, kayak lama banget buru. Okay. Bukannya nggak bisa selama itu ya di situ gitu. Maksudnya gue jadi ke situ, cuman masih menikmati karena gue butuh penjelasan itu dong. Biar sampai ke akhir gue ngerti gitu. But overall is good gitu. Overall is good kok. Gue menikmati menikmati nggak selama itu juga sih ininya. Apa sih di kapal itunya, cuman I feel a little bit lama gitu di situ. Gitu. Kalau gue mah enjoy sama ceritanya kalau gue, karena emang nungguin ceritanya kan, ini cerita mau dibawa kemana gitu, storynya apa, karena itu tadi benar kata kamu, kalau lu, maksudnya kalau kalian suka baca-baca kayak cerita-cerita kayak gitu, Moon Knight itu hampir full, kayaknya semua kisah mitologi si siapa? Khonshu. Iya, si Khonshu itu semuanya tuh diambil semua gitu loh, misalnya ada semua. Jadi pas nonton pun gue maksudnya yang emang suka baca pun jadi kayak oh ini juga masuk, jadi kayak memang itu tadi gue bilang mind blowing aja gitu, cerita yang kayak gini tuh bisa diangkat sedramatis itu dan perfect gitu loh, di modern era gitu. Mana emang nggak ada sih, maksudnya kalau untuk dibilang jeleknya sih maksudnya atau gimana nggak ada, karena ceritanya tuh oke. Paling ya itu doang. Kalau misalkan ini sebenarnya gue kayak gini tuh gara-gara Cici bilang kalau lu perhatiin, gue tuh jadi kalau nonton tuh ya sekarang ya, gue tuh suka perhatiin. Berarti ini karena Cici. Tapi itu good point karena gue jadi lebih sering nyari credit scene itu loh. Maksudnya kan Cici suka ngomongin, gue kan sebenarnya buta banget ya. Even gue udah bacain credit scene juga, gue tetap lupa nama-namanya. Cuman maksud gue jadi tahu oh ini tuh yang ini. Makanya maksudnya untuk beberapa adegan yang memang kurang menurut gue it's okay sih. Cuman maksudnya gue lebih ke arah story-nya karena memang gue terhipnotis banget. Kalau gue bisa-bisanya Khonshu digabungin sama orang multiple kepribadian itu, I lost my expectation sih di situ. Banget. Nah, kalau lo saya menarik nih karena selama history per reviewan biasanya three of us itu punya similar opinion biasanya sejarahnya sejarahnya kita tuh pasti punya sama gitu sejarah sama pasti inilah maksudnya arahnya ke situ benar. But which is fine, it's okay, maksudnya kayak justru bagus gitu kalau ketika kita punya diverse opinion. Jadi ketika mungkin kalau menurut Mandi tadi memang naik turun istilahnya. Naik turun kalau naik turun memang. Kalau menurut Aisyah justru episode yang di kapal boring gitu ya.
yang Cukup lama. gitu. Kalau me personally episode 5 is my most favorite personally ya, karena di situ yang menjelaskan backstory-nya kan. Kenapa gue dapatnya di situ favorite? Karena benar-benar kayak gue remind as sebagai Asian people yang menerima apa ya, menerima Asian parenting yang maksudnya ngerti nggak? Nyambungnya ke situ. Iya nggak, maksudnya gue justru dapet message-nya adalah the real villain di series ini adalah nyokapnya, karena nyokapnya the real. Maksudnya kayak banget, maksudnya lu parah. mourning, maksudnya lu apa istilahnya berduka tapi sampai mengorbankan anak lu yang lain gitu, maksudnya kayak menyalahkan sampai dia punya such deep trauma yang akhirnya punya self defenses yang that is so screwed up gitu loh. Maksudnya kayak wow, itu sih chaos dari segala yang chaos gitu menurut gua gitu. Dan maksudnya I have to credit benar-benar actingnya Oscar Isaac, maksudnya benar-benar di seluruh ngerti lagi dia sama sih acting ke bawah sih, mungkin kalau bukan dia yang meranin kita nggak ngerti, maksudnya benar-benar yang di emotionnya gitu nggak nyampe. perpindahan dari Mark to Steven to Mark, iya loh, itu that is a genius. itu nggak mudah, I believe sih. Maksudnya kayak gue sering sih nonton beberapa film-film yang film-film yang punya kepribadian personalities kayak gitu, nggak sedapet ini gitu. Maksudnya kayak ini benar-benar pertama kali gue falling in love pada orang yang punya personality disorder gitu, kayak itu seharusnya gue nggak falling in love, tapi kayak gue falling in love dengan portrayingnya dia. Maksudnya gue bener-bener amazed banget, gue bener-bener dibuat terkagum-kagum. Gue kalau istilahnya Oscar Isaac itu bikin agama ya, gue akan pindah agama gitu kan dia gitu. Ya Allah, tolong bagian itu dicatat. Ntar gue yang komen di bawah. Bercanda ya guys, Gue akan catat dan akan menyampaikan pada keluarga besar Kansio. Dibaptis ulang ntar deh. Nah, maksudnya kayak emosi dia. hyperbole-nya lah, hyperbole. Hyperbole. Saking bener-bener portrayingnya dia tuh bener dapet banget for me ya. Makanya especially episode 5 yang ketika kita tahu backstory-nya seperti apa, itu adalah bener-bener momen yang oh my god, look at that face. Maksudnya kayak look at that story, man. Bener-bener mind blowing banget buat gue. Tapi memang gue setuju untuk episode 4 yang di Tum itu di Mesir especially ya. Bisa memang itu salah satu justru yang boring episode menurut gue. Yang gue justru nggak terlalu dapet gimana banget di episode itu. Tapi that's the only one. Sedangkan yang lain I was very happy tentang semua yang ditampilkan di semua episode-nya. Maksudnya dari episode 1 terus benar-benar kita lihat sisi Steven, terus episode 2 dapat glimpse of Mark gitu ya. Misalnya dapat Mark sisi Marknya, terus akhirnya makin tunjukin lagi Marknya begini. Misalnya kayak overall sih I'm very satisfied. Tapi memang untuk kekurangannya adalah ada hal-hal yang menurut gua, maksudnya kan banyak transisi yang perpindahan kayak perpindahan dari Steven ke Mark atau mungkin Steven ke Jake, kan ada 3 personality kan. Nah, ada ya si Jake. Ada yang ketiga. Maksudnya transisi itu ke sana kita nggak dapet kayak, maksudnya gue pengen banget ditunjukin pas bagian dia pindah ke Mark misalkan di episode 1 yang dia berantem. Maksudnya kenapa kita nggak ditunjukin itu, maksudnya sisi pas udah ditunjukin ya dia ngehajar semua penjahatnya nggak ditunjukin gitu. Maksudnya kayak I want to see that gitu. Atau sisi pas bertukar dengan Jake, maksudnya kan ada kan bagian-bagian di final itu yang Marknya bingung, Steven what are you doing? Oh, that's not me gitu. Maksudnya mereka berdua pun nggak tahu siapa yang habis menghajar. Nggak tahu itu siapa ya benar-benar. Maksudnya ada sisi-sisi yang
oh kita nggak dapet perspektifnya nih, maksudnya apakah akan ditunjukkan nanti later di season 2 kalau memang ada season 2 atau nanti Kalau ada season 2 movie-nya tapi kah? Maksudnya atau di movie. maksudnya itu kan yang belum jelas gitu, tapi as stand alone series itu yang salah satu yang menurut gue Itu the best. too bad gitu, itu sayang banget nggak dapat perspektif tiga-tiganya gitu. Tapi overall for me sebenarnya itu menaik nggak tuh naik kalau gue ya. Oh, gue naik ya. chartnya. Kalau gue naik Karena, turun. ya maksudnya I'm so satisfied with this series gitu, karakter baru Moon Knight, terus semua fight scene-nya walaupun dibilang fight scene juga gimana gitu, tapi Enggak. koreografi Iya. I love it. Saya gue tuh jarang suka action, saya gue nggak terlalu into action gitu. Saya kayak action pun yang di MCU yang kita bener-bener ini ya maksudnya gue Captain America only gitu, maksudnya kayak Captain America Winter Soldier itu yang bener-bener koreografinya gue suka gitu, atau Civil War itu yang koreografinya memang gue suka, tapi overall di MCU gue belum dapet yang bener-bener koreografi actionnya wah kok keren ya gitu. Misalnya karena gue bukan penggemar action, tapi for Moon Knight itself semua, maksudnya dari awal yang Steven tiba-tiba nyadar maksudnya dia punya kekuatan dan dia berantem sampai akhirnya di akhir juga dia juga ikut berantem di finale, semuanya I was like woo let's go gitu. Maksudnya it's giving me hype gitu. Jadi kayak for me personally gue sih sangat suka everything about Moon Knight. Kalau gue dari gue chartnya tuh naik. Iya. Jadi it's really interesting. Maksudnya ketika gue dengar dari kalian pendapatnya maksudnya ternyata bisa beda gitu and diverse gitu. Maksudnya itu justru yang kita cari ya, biar berbeda ya. Iya. Jangan sama mulu lah. Lagian maksudnya kan kita nontonnya juga nggak bareng-bareng kan, dan emang udah gitu buat gue sih pendapat kita itu wajar banget karena kita tuh memang basicnya tuh kita nggak tahu sama sekali Moon Knight itu apa, nggak baca komiknya, kita nggak ngikutin apa ya, maksudnya mungkin adalah di Twitter atau apa gimananya. Dan untuk thriller apapun itu atau cerita-cerita apapun itu nggak kita tonton jadi atau nggak kita cari, jadi pas kita nonton ternyata dia ngangkat cerita si ini dan gini, jadi kita kayak wow gitu loh. Makanya gue juga shock sih, maksudnya pendapat kita tuh bener-bener beda gitu loh, maksudnya, dan itu keren gitu loh, dan itu keren karena memang filmnya juga, maksudnya seriesnya juga nggak bad gitu loh, maksudnya ya untuk dia tadi gue bilang untuk storytelling tuh storyline-nya tuh kacau itu sih buat gue sih, karena bener-bener lu kayak lagi baca sejarah terus diadaptasikan sesuatu seperti ini gitu loh, maksudnya itu tuh gitu loh, karena gue mikir nggak bisa masuk tapi ternyata masuk, maksudnya dan itu masuk gitu loh, dan yang bikin itu bukan dari negaranya gitu loh, dan bukan dari negara, dan ini negara yang lain, maksudnya jadi ini tuh bener-bener apa ya, semakin buat gue MCU tuh semakin nge-build up banyak story, dan semakin kesini tuh storyline-nya tuh kita nggak pernah dikasih kecewa, bener-bener semakin kesini semakin naik. Dan buat gua permulaan itu berawal di Shang-Chi ya, karena kan mulai ada ininya kan, gitu, nah dan kulturalnya gitu. Dan untuk Moon Knight itu udah kayak amazing gitu loh. Itu maksudnya gue bener-bener ya, maksudnya pas mulai cerita dan dibawa-bawa soal Mesir tuh gue kayak ini ceritanya siapa yang dibawa. Pas tahu ceritanya si Khonshu ya itu yang dibawa itu kayak oh my god kok bisa, dan itu tuh wah itu keren banget. Sidang sih, maksudnya sidangnya tuh tempat sidangnya direpresentasikan ada kayak gitu tuh, dan itu kacau banget, kapalnya, gerbangnya. Untuk kalian yang baca itu tuh tempat-tempat yang untuk di story-nya Khonshu itu sangat ini ya, sangat sakral benar-benar. Dan untuk cerita-cerita di Mesir sana tuh itu cukup sangat ini gitu, dan kita dikasih sama MCU sebagus itu ya, tadi gue bilang mereka pinter gitu loh ininya gitu. Karena kalau kata gue itu psikologi apa ya,
itu bipolar gitu kan ya. Karena I watched something similar before. Jadi mungkin gue ngerasa bosan pas dia buka-buka pintu ingatannya tuh, karena it's so similar sama Bad and Crazy-nya Korea. Itu similar banget, dan sama storyline-nya dia juga karena orang tua, bedanya ini ayah gitu kan, terus bikin self defense yang under control dia gitu, yang udah nggak bisa dikontrol sama dia, dan dia juga nggak sadar pas dia udah besar it's still there gitu. Jadi it's sama storyline-nya, bedanya kalau yang di sini kan superhero vibes gitu, kalau itu kan iya kehidupan sehari-hari aja gitu. Jadi kan makanya kenapa gue bilang bosen, karena wah dibuka-buka dulu nih ingatannya, ntar ketahuan nanti kan siapa yang bikin dia jadi punya kepribadian gandanya itu kenapa ya that's because I watched something similar before gitu. Jadi makanya gue ngerasa it takes so long gitu. Kayak ntar juga ketemunya ini I know gitu, dan that's it gitu. Kalau kalian mau nonton Bad and Crazy, tapi maksudnya menurut kalau gue bener-bener amaze-nya itu sepanjang nonton itu kayak wah, maksudnya kayak pikiran manusia itu se-otentik itu, se-kompleks itu, sehebat itu. Maksudnya kayak you can create self defense from benar trauma gitu, dan creating personality yang baru. Maksudnya maksudnya our mind itu benar-benar kayak powerful tools banget. Maksudnya kayak gua benar-benar sepanjang nonton itu benar-benar psychologicalnya tuh di mind blown banget gitu istilahnya. Jadi kayak maksudnya nilai plus sih buat gua for series ini. Gua kayak semakin menambah. Dan kalau lu perhatiin, dan maksudnya cashless juga. Malah kalau lu perhatiin juga, buat gue malah kita psikologisnya di sini tuh lebih diudek-udek kan nggak sih lo? Dan pertanyakan eksistensi lo juga? Iya, karena nggak, maksudnya kayak contohnya tadi Bad Crazy, dan ada series juga dan ada anime juga yang kayak gitu. Iya ada. Dan buat gue, kenapa makanya gue bilang storyline-nya di Moon Knight ini the best banget, karena gue pernah baca buku kayak gitu juga, dan I've been kalau gue kan baca buku kan gue suka mengimajinasikan sendiri ya, dan buku yang gue baca tuh lumayan ada yang bisa gue imajinasikan, tapi Moon Knight gue nonton, gue menyaksikan semua adegan live dia ngapa-ngapain, dan itu tuh nggak bisa gue imajinasikan. Gue bener-bener kayak terhipnotis, gue tuh terlalu fokus sampai gue tuh kayak wow gitu loh. Dan buat gue tuh presentasi dari MCU buat naro storytelling yang kayak gini, yang tentang dua kepribadian kayak gini, buat gue mereka lolos banget gitu loh, karena itu bener-bener bikin mind blowing banget gitu. Ya. Paling itu sih. So overall sih sebenarnya it's Iya. good ya. It's Maksudnya good. kalau dirata-ratakan, it's a good story, it's a good series. I wish ya ada Gue season juga. ataupun Ya, movie atau Apapun series itu, oke. Ya, movie lah minimal. Ya minimal movie lah, karena kita pengen tahu kepribadian yang lain kan, dan pengen lebih tahu si karakter ini gitu loh. The next-nya tuh bakal terjadi seperti apa tuh pengen tahu. Gitu. walaupun nanti pasti akan ada di next Avengers, you never know. Tapi pasti sih ya, Iya. this is MCU gitu. Tapi nggak tahu ya, Kongshu itu villain. We need like Ya, semoga sih dia Kongshu itu villain. Iya, Kongshu si itunya. Yang dewanya itu. Ya, Dia is a villain di. we don't know lah. Di Legend-nya pun villain. Iya, di Legend kan dia villain memang. Ya we don't know lah, makanya nunggu movie ataupun series selanjutnya dari Moon Knight. Oke, kalau rating storyline, karena udah terfall in love banget, sebenarnya gue nggak bisa ngasih poin 9, 8. Maksudnya this is perfect storyline. Storynya gue masih ini, cuman maksudnya untuk keseluruhan ya mungkin berapa ya? 9 deh. Untuk keseluruhan storyline ini kepuasan aku
9 lah. 10 punya Tuhan. That's my word. Kan Umu kan gitu kan. 10 punya Tuhan. 9. Karena bagus gitu ya kan. Cuman ya bingung gue, karena gue memang suka cerita aja. Kalau gue lu jeleknya udah pernah nonton yang begitu, terus tahu legendanya. Iya. 8.5 maybe. Berapa? 8.5. Gila, gue pikir tadi dia mau ngasih poin 5. Gue maksudnya, Come on. oh gila lo, sebagus ini 5, don't deserve. Gak apa-apa Gua sih, ngomong kasar, kan gua kalau dia 8.5 pemirsa. 8.5, iya. Ya namanya juga kuping ya, maafin. Kayak Next. itu. ya sih kalau dia mau itu juga gak apa-apa coy. Itu pendapat dia. Nah, nggak boleh. Gue mau disunut ter. Nggak usah. For me it will be obvious. 100 out of 10. 100 out of 10. That's it. That's Because it. of Dah. Oscar Isaac, please Oscar marry Isaac sih me. gue Marry Ya, me. aktornya I can't lie sih. nggak bisa bohong sih, aktornya nggak waras sih. Aktornya is so good Yeah, for so, being yeah. bipolar. Yes, for me perfect score Oh, karena is he really scoringnya pun bipolar? aku favorit gitu. Banget. Bener-bener Orangnya. horornya Scoring dapet, bagus. tapi nggak horor, thriller, tapi ya Tapi nggak thriller. tapi hero gitu, tapi Labil banget terlalu emang hero. teman kita. Iya. Kita biarkan dulu dia struggling di Iya, situ. biarin aja dia, udah biarin aja. Gue nunggu sampai 5 menit. Ah, nggak nggak apa-apa apa-apa. sih, nggak apa-apa ya. Nggak lah. Pokoknya itu lah. Maksudnya semua perfect score, Iya. everything, castingnya, storynya, message-nya gue sangat dapet gitu. Apapun itu, misalnya fight scene-nya, action-nya semua sangat dapet. Everything about it, I love it very much. 100 dari 10. 100 out of 10. Kalau kata mereka 10 itu milik Tuhan, I will give it 100. Milik Coach Perlu gak sih dibaptis Dewa. ulang deh? Milik Dewa. Milik Moon Dewa. Knight. Iya, So, udah iya. That's from us. Ada Iya, lagi? that's from us guys, nggak ada itu That's aja. all sih. That's all sih. Rekomendasi Itu, banget buat nonton kalau ya, kalian belum recommend. nonton ya. That's true. Harus, wajib, kudu, mesti. Please do watch. Iya. Jadi itu bacotan kita sepanjang Night Moon. Night. Bulan malam. Thank you very much, guys. Thank you very much. For joining us in this spoiler review of Moon Knight season 1. Kita berharap sampai season 2 ya. Thank you so much. Don't forget to lah ya, Udah males banget ya. comment, Share, share. subscribe. Please comment apapun itu yang menjadi your favorite moment Banget. di Moon Knight. Parah. Atau apakah Nah, karena banyak banget kayaknya dalam- favorite moment sih. Ya, maksudnya Moon Knight ini Pasti masuk banyak. dalam list kamu nomor berapa di MCU series Disney Plus? Let us know. Let please, us in the know. comment section. Iya. So, thank you so much everyone. See you guys next episode and bye. Bye.